segenap para alimul ulama, para tuan guru, para ustadz dan juga ustadzah yang berhadir, wabil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Jufri, Guru Udin, Guru Taufik dan guru-guru yang lain yang gak bisa ulun sambat namanya satu persatu, tapi tidak mengerasa hormat dan cinta ulun kepada pian berataan. Fa insyaallah kita doakan mudah-mudahan para ulama, para habaib, para guru kita Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi hidupnya, dikabulkan hajatnya dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati dan kita takzimi segenap para tokoh masyarakat, terlebih para aparatur desa yang berhadir, dan juga khususnya kepada segenap panitia, ketua ataupun kaum daripada Langgar Siratal Mustaqim, terlebih daripada ketua dan juga relawan PHBI yang fa insyaallah kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya dan digabulkan hajatnya dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada segenap rombongan Maulid Habsi dan juga daripada orang-orang yang ikut membantu daripada peringatan Maulid ini, yang sudah nyumbangkan waktu, tenaga, terlebih materinya, terlebih ibu-ibu yang sudah masak-masak di dapur. Mudah-mudahan Bu capeknya sampean diganti dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita semua diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada segenap jamaah majlis kaum muslimin wal muslimat pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di mana kita semua kembali dihadirkan oleh Allah dalam suatu perkumpulan yang istimewa, di mana kita semua kembali didudukkan oleh Allah dalam suatu majelis yang luar biasa, yang di mana tempat ini Bu dikatakan langsung sama Nabi, disambat sama Nabi dengan daripada tempat yang dikatakan Raudhah min riyadil jannah, yaitu taman-taman surganya Allah yang ada di dunia. Fa insyaallah dengan hadirnya kita di sini, mudah-mudahan jadi sebab dan perantara Allah takdirkan kita nanti di surganya bersama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan ke bahan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan afdhalus salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jazakumullah khairan katsiran wa ahsanal jaza kepada segenap warga mana ini Pak Hamzah? Hah? Sukorejo. Oh. Tegal Rejo. Semua Tegal Rejo di sini ya. Saya di sana Tegal Rejo, di sini Tegal Rejo. Oh, beda RT 1, RW 1. Insyaallah. Ya sudah RT 1, RW 1 masa kalah sama Tegal Rejo yang lain. Tegal Rejo yang lain tuh Bu, kalau saya lagi ceramah subhanallah hening semuanya. Hening, tenang semuanya. Apalagi bubuhan bapak-bapak nunduk semua, subhanallah. Nunduk semua kayak gini. Loh, khusuk, repot, angel. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ndak mau teriak-teriak Bu, suaranya wis parau, sudah pilek, flu macam-macam nggih. Jadi minta tolong jangan balapan. Soalnya kalau sampean sudah pandir, suara saya hilang. Kalah suara sama jenengan-jenengan. Nggih. Karena kalau bubuhan binian Pak jangan dikisah kalau pandiran. Kurang waktunya. Suruh seminggu pandiran aja gawian sanggup. Tapi bukan bubuhan sampean Bu, orang sana jauh-jauh. Orang Pakistan. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang dimana kita tidak henti-hentinya
bersyukur terus kepada Allah. Dalam makna syukur ini sebagai bentuk kita memperingati, dihadirkan untuk memperingati bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dalam satu riwayat dikatakan oleh Al-Imam Sirri As-Saqalani rahimahullah wa ta'ala wa arda, beliau mengatakan barang siapa orang yang menyengaja pergi ke suatu tempat yang di dalamnya terdapat pembacaan maulid Nabi, maka sungguh ia telah menyengaja pergi ke sebuah taman dari taman surganya Allah, karena ia tidaklah menuju tempat tersebut melainkan karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan hadirnya kita ini bentuk cinta sama Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah tambah cinta sama kita, dan mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Karena dikatakan oleh Nabi, faman ahabbani ma'ani fil jannah. Barang siapa orang yang cinta kepadaku, kata Nabi, maka akan bersama sidin di dalam surga. Yang kita bahas sekarang ini ada temanya kah? Meneladani akhlak Nabi Muhammad untuk kedamaian hati ya. Ini berarti orang sini hatinya banyak yang gak damai. Kenapa? Sebab jauh dari Rasulullah. Kalau jenengan dekat sama Nabi Pak, hati sampean kalau bahasa orang kita sekarang feeling good. Tahu feeling good Bu? Oi, feeling good tahu? Apa? Bukan so good, so good makanan. Feeling good apa Pak? Perasaannya itu bagus, baik. Nah, tanya sama guru Taufik, ini guru bahasa Inggris nih. Betul kan guru lah? Feeling good. Kalau orang dekat sama Nabi, hatinya itu damai, hatinya tenang, gak ada galau, gak ada risau, gundah, melana, sengsara, hilang semuaan. Karena dekat sama Nabi Muhammad SAW. Makanya orang ini Pak bisa meneladani akhlak Nabi, syarat dan ketentuan. Nah, syarat dan ketentuan, nggih. Kalau biasanya ada kan di Pak Karsimo itu ada tulisannya syarat dan ketentuan. Harus sampean cinta dulu sama Nabi. Orang nggak bisa mengikuti seseorang kalau nggak ada rasa mahabbah di dalam hatinya. Makanya Imam Asy-Sya'rani, beliau ini punya bacaan wirid. Ini sering saya sampaikan di majelis-majelis. Punya bacaan wirid yang sangat istimewa, di mana bunyi wiridnya Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilayya. Ya Allah, kata Imam Sya'rani, tambahkanlah kecintaanku kepada Rasulullah dan tambahkanlah kecintaan Rasulullah kepadaku. Itu doa sidin Pak, sehabis sholat pasti dibaca untuk wiridnya. Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilayya. Yang jadi pertanyaan, kenapa Imam Sya'rani minta doanya supaya tambah kecintaan sama Nabi dan Nabi juga tambah cinta sama sidin? Kenapa enggak langsung Allahumma habibni ilaik, ya Allah tambahkanlah kecintaanku kepadamu, tapi mintanya ya Allah tambahkan cinta saya sama Nabi? Kenapa harus ke Nabi dulu? Kenapa enggak langsung ke Allah? Maka para ulama, jumhur ulama mengatakan tidaklah orang bisa dikatakan cinta kepada Allah tanpa perantara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barometer, tahu barometer Pak? Apa barometer? Tolak ukur. Tolak ukur kecintaan Allah sama kita Bu, tergantung seberapa besar jenengan cinta sama Rasulullah. Kalau sampean gak cinta sama Rasul, gak cinta sama Nabi, maka jangan diharap Allah cinta sama jenengan.
karena enggak ada ceritanya orang bisa dekat sama Allah tanpa ada perantara Nabi Muhammad SAW. Bahkan hal ini salah satu perintah dari Rasul. Nabi berpesan, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahab ilaih min walidih wa waladih wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman satu di antara kalian, kata Rasul, sebelum engkau jadikan aku nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih engkau cintai dari bapakmu, dari anakmu, dan semua orang yang ada di antara kalian. Wa fir riwayah wan nafsul ladzi baina jambih. Kita disuruh cinta sama Nabi melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Ini sering saya sampaikan, saya ulang-ulang karena orang banyak lupa. Bu, disuruh cinta sama Nabi melebihi cintanya ibu ke suami, ke anak, ke orang tua, ke siapapun orangnya. Siapapun orangnya disuruh cinta sama Nabi yang utama, supaya imannya dikatakan iman yang sempurna. Sayyidina Umar bin Khattab, Pak, dalam suatu riwayat, dalam suatu ketika pernah datang kepada Nabi. Sidin pandir, Sidin berkisah sama Nabi, ya Rasul, saya ini cinta betul sama sampean. Jenengan ini the best di hati saya. Jenengan ini yang nomor satu di hati saya. Cuma ya Rasulullah, saya ini kok ya apa ya, lebih cinta diri saya daripada jenengan. Lebih cinta diri saya daripada jenengan. Kayak apa Rasulullah? Apa kata Nabi? Belum sempurna imanmu wahai Umar bin Khattab sebelum engkau jadikan aku yang utama di dalam hatimu melebihi dirimu sendiri. Bayangkan Pak, ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang yang perang sama Nabi, orang yang hijrah mengikuti Nabi, orang yang hartanya diberikan untuk Nabi dakwah. Terus kalau kayak kita gimana? Kayak kita ini seperti apa? Kita harta berat buat Nabi. Kita punya tahta, kita punya rezeki, bahkan apapun wujudnya. Karena sebab Rasulullah kita dimintai iuran maulid, mikir-mikir. Betul apa enggak? Betul apa enggak, Bu? Nah, jawab. Biar sampai enggak guring. Enggak ditanyai guring nanti sampean. Kita ini untuk Nabi mikir-mikir. Sedangkan sekelas Sayyidina Umar bin Khattab, bayangkan Pak, nyawa Pak. Enggak main-main loh Sayyidina Umar ini. Harta Sidin separuh untuk Nabi. Kayak apa sampean? Sampean punya harta, kerja mulai dulu sampean. Mulai 10, 20, 30 tahun yang lalu, jenengan kumpulkan separuh dikasihkan ke Rasulullah. Sanggup enggak? Sanggup enggak? Tak mungkin sanggup. Mikir kita Pak. Beb, ya apa bojoku Beb? Ya apa anakku Beb? Saya kerja mati-matian mulai dulu Beb, sudah sukses masa buat Nabi. Nah ini loh orang sekarang. Berat kita ini mengulalkan buat Nabi, kadang mikir-mikir. Sekelas Sayyidina Umar yang hartanya setengah. Setengah ini bukan Sidin punya tabungan, setengah dikasihkan, bukan loh ya. Setengah yang dipunya ya rumah, kalau bahasa kita sekarang nih, rumah jenengan, mobil jenengan, sepeda, aset. Kalau di totalnya berapa? Separuh buat Rasulullah. Kalau kita kan tabungan berlebih, ada di ATM, baru kita sumbangkan buat acara maulid. Ini tabungan yang dikalkulasi, dikasihkan buat Nabi Muhammad. Bayangkan sampean, karena kecintaannya sama Rasulullah. Lah ketika Sidin bilang, Rasul, saya ini belum bisa jadikan jenengan yang pertama di hati saya. Saya lebih cinta diri saya ya Rasulullah. Kayak apa ini? Belum sempurna iman wahai Umar bin Khattab. Maka sampai akhirnya Pak, Sayyidina Umar ini memaksakan dirinya terus untuk menambahkan kecintaannya sama Rasulullah. Ditambahkan terus untuk melebihi cintanya, bahkan dirinya sendiri pun lebih utama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sampai datang kepada Rasulullah. Al-an ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah,
La anta hab ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Enggak ada siapapun orangnya, mau bapak saya, mau anak saya, mau istri saya, siapapun, kata Sayyidina Umar. Bahkan diri saya sendiri ya Rasulullah, lebih cinta tetap jenengan yang utama walaupun diri saya sendiri ya Rasulullah. Baru Nabi mengatakan, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar bin Khattab, sempurnalah imanmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah menjadikan Nabi yang utama di dalam hatinya, bahkan dirinya sendiri jauh gak ngurusi. Diri sendiri gak diurusi, yang penting cintanya sama Nabi yang utama. Baru sempurna imannya. Lah dari hadis ini sebenarnya kita harusnya mikir Pak. Harusnya kita muhasabah diri, kayak apa kita sekarang sama Rasulullah? Kayak apa kita Bu sama Nabi ini kayak apa? Peduli enggak sama Nabi? Ada rasa cinta enggak sama Nabi kan gitu? Jenengan-jenengan kalau lihat sinetron nangis-nangis loh. Lihat sinetron ini kadang nangis. Padahal sudah tahu Pak, sinetron ceritanya fiktif, sudah dikarang sama sutradara. Menangis, ya Allah beb sakno iki beb iki mati beb. Loh, padahal dia masih hidup. Cuma ceritanya mati sampai nangis-nangis. Air mata sampean buang untuk hal yang percuma. Sampean mohon maaf. Pernah enggak ketika sampean qiyam tadi? Ya Nabi salam alaika. Sampean pernah nangis waktu qiyam? Enggak mungkin nangis sampean bu, sampean gosip. Baca rawi gosip. Qiyam gosip, enggak mari-mari. Enggak mungkin terketuk hati sampean sama Rasulullah. Lek seman delok Listi ambek Rizky Bilar, geru-geru sampean. Usakno iki bib, Lesti bib dikupukuli bib sama Rizky Bilar bib. Ya Allah, Rizky Bilar. Lesti. Siapa? Kenal sampean sama Lesti? Apa dekat sama Lesti? Apa ponaan sampean Lesti bukan? Siapa tahu kok sampai nangis-nangis. Nah, kan gitu orang sekarang. Sama Rasulullah gak mau nangis, sama orang gak dikenal perlu nangis. Nanti ada ajang lomba, juara 1 Vildan, nangis-nangis. Ya Allah, Beb, Vildan menang, Beb. Vildan ditangisi. Rasulullah ditangisi, Bu. Yang ngasih syafaat sampean bukan Vildan. Demi Allah saya berani sumpah ke syafaat sampean bukan Vildan. Yang ngasih sampean bukan Lesti, bukan. Yang ngasih syafaat sampean ini Rasulullah. Sampean nangis untuk Nabi enggak rugi sampean. Sampean curahkan hati sampean untuk Nabi enggak rugi sampean. Jika Nabi mengatakan, Nabi yang merintahkan suruh cintai dirinya kepada siapapun orangnya, harus lebih cinta kepada Rasulullah agar dikatakan sempurna imannya. Lalu bagaimana dengan kita yang cinta dengan hal-hal yang lain selain Rasulullah? Makanya mudah-mudahan hati kita dikasih pintu hidayah oleh Allah, ditambah kecintaan terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Makanya orang bisa cinta ini Pak, syarat dan ketentuannya lagi adalah sering-sering diantaranya ittiba, mengikuti daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai Allah sendiri di dalam Al-Quran Allah firmankan Bu, Qul in kuntum tahibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad Rasulullah, barang siapa orang yang pingin dicintai Allah, yang mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni kata Nabi, perintahnya Allah suruh ngikuti Nabi, bukan fa'ahibuni, perintahnya fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika jenengan ngikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, di saat itu Allah akan terus cinta sama sampean. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan menghapuskan segala dosa-dosa kita karena ittiba sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beb, kenapa perintahnya kok harus fattabi'uni, suruh ngikuti, sedangkan Allah ini nyuruh kita cinta, Nabi nyuruh kita cinta. Tapi ayat ini kenapa kalimatnya fattabi'uni, suruh ngikuti? Li'annal ittiba
Thamaratul mahabbah. Buahnya cinta ini Pak dengan mengikuti. Jenengan kalau memang betul-betul cinta sama Nabi, pasti mengikuti Rasulullah. Jenengan Bu, cinta sama artis, hijabers, kan lagi musim sekarang. Kerudung berlapis kayak kue. Biru, kuning, hijau, oranye, hitam, pokoknya susun. Ini soft imamah saya kalah sama hijab sampean. Wah. Lek namanya jarum pentul Pak, enggak bisa kehitung. Tusuk sana, sini, situ, sini. Kadang di sini lagi nih. Di sini ini apa ini? Di ujung lak-lakan nih loh, dikasih satu. Saking ngikuti tren zaman sekarang. Karena apa? Karena ada kecintaan kepada idolanya. Produk lipstik baru keluar, beli. Produk bedak baru keluar, beli. Apalagi yang jadi sponsor artis idolanya. Promosi ke bapaknya. Pak, delok niki Pak. Wong iki Pak, ayu ndak Pak? Glowing ndak Pak? Yo ayu Bu, glowing Bu, jenenge artis. Iki gawe wedak Maybelline Pak. Ini pakai MS Glow Pak. Sampai belikan saya glowing kayak ini. Kan orang sekarang kayak gitu. Ada yang diikuti. Jenengan kan juga sama. Orang yang hobi ngunjun, ada yang dibuat tolak ukur, ada yang diikuti. Oh peunjunan siapa yang terkenal, atlet peunjunan siapa seumpama. Ada lomba atlet peunjunan kan gitu. Oh sampean hobi bola, ada yang diikuti. Sampean hobi balapan, ada yang diikuti, ada yang dikagumi. Manusiawi itu wajar. Tapi kalau sampean mau dapat cintanya Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW. Sampean percuma ngikuti siapapun orangnya, mau siapapun idolanya, kalau bukan Rasulullah, kalau bukan Nabi Muhammad SAW atau orang yang dekat dengan Rasulullah, maka nggak mungkin sampean dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ayo rubah idola ini, artis ini dirubah. Cari idola yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Enggak mungkin ada ceritanya orang ini overdosis sama Nabi, enggak ada. Orang overdosis cinta Nabi, enggak ada. Justru orang semakin cinta sama Nabi, maka dia semakin mengikuti Rasulullah. Dengan mengikutinya kepada Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan menghapuskan segala dosa-dosa kita karena cinta dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Makanya tema sekarang ini pas bener nih. Untuk kedamaian hati perlu meneladani akhlaknya Nabi. Itu memang betul, Bu. Memang betul. Kenapa orang sekarang gampang galau? Artinya gampang bingung, dikit-dikit nangis, dikit-dikit seakan punya paling banyak masalah karena enggak ngikuti akhlaknya Rasulullah. Yang dilihat akhlaknya orang-orang yang dikenal. Kalau sampean tolak ukurnya Nabi, luar biasa sampean. Loh kok bisa Beb? Saya ini mau cinta Nabi ini bingung Beb. Nabi ini kayak apa sih? Kan gitu pertanyaan kita sekarang. Nabi itu seperti apa Beb? Suruh cinta. Lah saya enggak kenal Nabi. Karena sampean enggak mau kenal sama Rasulullah. Ada sejarahnya, bukunya ada, riwayatnya ada. Bahkan sampai sekarang sudah dimodernisasi sekarang, sudah ada kitab dari karangan Al-Imam At-Tirmizi yang namanya Syama'il Muhammadiyah, yang dimana itu menjelaskan semua tentang kehidupannya Nabi, mulai bangun sampai tidurnya Rasulullah. Mulai bangun paginya sampai tidur, kayak apa kebiasaan Nabi, diajarkan di sana. Baru sampean bisa kenal Rasulullah. Lalu sampean ngikuti mau kenal Nabi setahun sekali kalau hadir maulid. Ya jauh Bu. Kata orang Jawa di tempat saya Pak, nyambatnya angel. Angel, tidak bisa. Setahun sekali mau kenal Nabi, duduk di maulid ya kadang sekedar duduk di maulid daripada hadir karena kadang nyaman kan nggih. Makanya ayo, kita ini sudah jauh dari Rasulullah. Ini Rasulullah makhluk yang dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi, basyarun
la karbashar. Manusia yang sudah sempurna luar biasa, bahkan enggak seperti manusia pada umumnya. Sidin manusia tapi enggak seperti manusia pada umumnya. Loh kok bisa Beb? Karena Nabi ini Pak, kata Habib Ali Al-Habsyi, kamulat mahasinuhu, yang namanya kebaikan dalam diri Nabi itu sudah sempurna luar biasa. Golek sela cacatnya, nyari kurangnya Rasulullah enggak mungkin ketemu sampean. Walaupun diibaratkan Nabi ini seperti bulan. Nabi ini Pak seperti bulan yang tanggal 15. Bulan tuh kalau sudah tanggal 15 gerhana luar biasa, kan nggih? Kalau sudah tanggal 15 pasti gerhana luar biasa. Tapi kalau bulan nih Bu, tambah hari tambah berkurang. Tambah hari tambah berkurang, tambah hari tambah berkurang, kan gitu kalau bulan. Apalagi kalau akhir bulan, antara bulan sama dompet sampean sama-sama tipisnya. Bulannya tipis, dompet sampean yo tipis. Tapi kalau Rasulullah lam yusofi, enggak pernah gerhana. Bahkan kalaupun ada orang yang pinter dalam ilmu syair, ilmu balaghah, ilmu mubahasah, mengungkap keindahan wajah Nabi, mengungkap keindahan fisik Nabi, yafnaf zaman, kata Habib Ali Habsyi, lam yukhsafi, sampai habisnya zaman tidak bisa mengungkap keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Beb? Kamulat mahasinuhu, yang namanya kebaikan sudah sempurna dalam diri Nabi. Sempurna, enggak ada kurangnya, sekecil apapun enggak ada kurangnya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini Bu, saya enggak mau cerita Nabi dari segi fisik ketampanan. Bibirnya bagus, hidungnya mancung, alisnya melengkung, kan gitu. Karena orang sekarang wis banyak perbandingannya. Kulit putih banyak yang kulit putih sekarang, kan nggih. Nyari yang mancung zaman sekarang banyak yang mancung. Cuman satu hal ini, siapapun orangnya, siapapun yang dimana dalam diri orang lain itu suatu kekurangan, di dalam diri Nabi adalah satu kemuliaan. Di dalam diri orang lain kekurangan, di dalam diri Nabi suatu kemuliaan. Apa itu Beb? Yang pertama, itu ludah. Ludah ini Pak, ngapunten, kita bukan bicara jorok. Ini memang kenyataan. Ludahnya siapa yang wangi di sini? Ayo, siapa sing wani ngaku? Ayo. Mana ada ludah yang wangi? Namanya ludah pasti enggak enak bau. Nah, ada ludah wangi, enggak ada. Itu disikati, kasih Listerin, kasih ini obat kumur, betadin, macam-macam, tetap namanya ludah pasti bau. Tapi hal itu enggak berlaku buat Rasulullah. Nabi nih Bu, Nabi. Kalau berjalan bersama sahabat Pak, Sidin berjalan pada suatu saat hendak meludah. Oh, ini saya repot mau nyontoh ke sini, orang tua semua kanan kiri nih. Ya intinya meludah kan gitu. Tuh. Lah itu sebelum air ludah jatuh, itu para sahabat berebut ngambil ludahnya Nabi. Kenapa? Wangi. Loh, sampean jangan dibayangkan ludah sampean, enggak mampu. Loh, sampean bayangkan ludah sampean yo mak bau to Bu, piye? Ini ludahnya Rasulullah, jangan disamakan. Ya Beb gilani loh. Angel. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini memang kenyataan. Sahabat berebut fayutabarruk mengambil ludahnya Nabi. Kenapa ludahnya Nabi direbutkan Beb? Syifa wa dawa. Sudah obat bikin sehat. Itu ludahnya Nabi. Bikin sehat jadi obat. Lo masa Beb? Sahabat Qatadah radhiyallahu an pernah lagi perang Pak, lagi perang. Tahu-tahu pelipis di daerah mata Sidin ini, daerah sini ini kena tombak. Sehingga mata ini terpacul. Apa bahasa orang coplok ya, ucul. Lah, mata lagi yang lepas ini dipegangi sama Qatadah. Ya Rasulullah, inggolaat aini. Ucul mataku ya Rasul, ya apa iki ya Rasul? Lepas matanya. Kata Rasulullah, sini, ta'al ya Qatadah, sini. Dikasih ludahnya Nabi Pak. Diusapkan di daerah daripada matanya Qatadah,
dikembalikan sama Nabi, fasufiyat, langsung sembuh. Lah, ini orang yang enggak percaya repot pasti. Oh, mosok, Beb? Enggak operasi, Beb? Enggak pakai BPJS, Beb? Enggak pakai. Di zaman dulu enggak ada BPJS. Tanya sama Pak Karsimo kalau enggak percaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang sekarang ini pakai akal semua, enggak mampu. Jangan pakai akal. Ini i'tikad, keyakinan kita. Dan sampean harus yakin loh. Mohon maaf, jenengan ragu sama mukjizatnya Nabi. Jangan cerita nabi-nabi yang lain sudah. Rasulullah aja sudah, Nabi kita. Jenengan ragu sama mukjizat Nabi, hati-hati loh murtad, Bu. Sadat sampean. Jangan ragu, ini memang kenyataan. Lah kok cuma itu buat jadi perekatnya mata. Nabi waktu kecil nih loh mainan bulan. Bulan tuh digeser-geser sama Nabi dibuat mainan. Apa yang tidak mungkin bagi Rasulullah? Itu masih di akal, masih di akal mungkin masih bisa. Isra Mi'raj, ya apa sampean? Perjalanan singkat waktu yang luar biasa, tapi hikmahnya sampai kiamat dibahas gak mungkin selesai. Kejadian yang cuma bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini baru sebagian kecil. Nabi ngelihat surga, Nabi ngelihat neraka. Nabi nih Bu, Nabi ini sengaja memang menjadikan dirinya ini belambatan. Apa bahasa gampangnya ya? Nabi itu sengaja memang untuk melambatkan, bahkan ibadah ini dibuat seringan mungkin untuk sampean bisa ngikuti. Kalau Nabi mau, mohon maaf, kalau Nabi mau 50 kali, 50 waktu yang Allah berikan, gak mungkin ditawar sama Nabi. 50 waktu sholat yang sudah masyhur ceritanya, 50 perintah waktu sholat yang kita diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW di peristiwa Isra Mi'raj. Kalau Nabi gak mungkin ngenyang, gak mungkin minta kortingan, lain sama orang Tegalrejo, dikit-dikit kortingan kan gitu. Sholat minta korting masih. 50 waktu buat Nabi, kecil Pak. 50 waktu ini Bu, sebentar buat Nabi ini. Nabi itu ratusan rokaat sebenarnya. Ada riwayat mengatakan ribuan rokaat sampai kakinya bengkak dengan sholat. Apalagi cuma 50 waktu, sebentar buat Nabi. Cuma kenapa dinyang, minta kortingan, minta keringanan. Karena tahu kita nggak mampu buat niru. Nabi hijrah, jalan kaki. Nabi hijrah jalan kaki. Sampai dikejar sama orang Quraisy, sembunyi dalam gua. Sampai dikejar sampai begini, hampir wafat dan sebagainya. Hampir dibunuh sama orang Quraisy. Kenapa sengaja harus seperti itu? Apakah Nabi tidak bisa manggil buruk? Apakah buruk cuma untuk Isra Mi'raj? Ini Rasulullah. Sangat mudah bagi Nabi. Nabi nyiuli, fiwit. Datang buruk itu Pak. Buruknya turun Bu dari surga. Ini Rasulullah, bukan kita. Jangan dipakai akal, tidak mampu akal ini. Tapi apa Nabi sengaja memperlambatkan ibadahnya, memperlambatkan amalnya, memperlambatkan semua kebaikan amal solehnya? Karena takut kita nggak ngikuti. Makanya ini sebagai bentuk ajaran. Nabi ini seumpama driver yang sudah handal. Driver yang handal itu Pak, bukan yang bisa dari Tegalrejo ke Banjar cuma 3 jam, itu bukan handal. Driver yang handal yang bisa ngasih kenyamanan kepada penumpang, itu driver hebat. Driver handal, ya sabuk dipasang, siap-siap. Ini perjalanan Banjar Tegalrejo 3 jam. Was, weng. Sampai 3 jam di Banjar. Yopo. Telung jam Banjar rek. Penumpangnya ada yang semaput, ada yang muntah. Mohon maaf, ada yang sampai BAB di sana. Kencing, ya apa sampean 3 jam. Nggak ngasih kenyamanan. Pak sopir mau muntah, tahan. Ngetir terus. Pak sopir saya mau BAB, tahan. Tak lagi sampai Banjar. Sampai Banjar 3 jam bangga. Telung jam guys, Banjar guys. Tapi penumpangnya semaput, muta kan gitu. Ini bukan sopir hebat namanya. Sopir hebat tuh yang ngasih kenyamanan sama penumpang, betul nggak Bu?
Sebagai suara-suara penumpang kayak apa Bian? Ayo suarakan sekarang. Sopir yang hebat nih Pak yang bisa ngasih kenyamanan. Pir, kiri dulu Pir. Mau ke pom dulu, mau numpang bekami. Nah, berhenti ke pom, buang air kecil. Jangan numpang buang air kecil di masjid. Orang sekarang kan enggak. Pir, masjid kenapa? Hendak berat benar, hendak keluar sudah. Dikira buat tempat kencing enggak sama sampean. Astagfirullah. Mohon maaf, kita bukan bicara jorok. Memang ini kenyataan. Kita bukan bicara jorok. Ini yang terjadi di lapangan. Orang nyari masjid buat buang air kecil, buang air besar. Itu masjid Pak wakaf. Itu airnya air wakaf. Itu semua ada sumbangan orang. Contoh langgar ini. Ada orang jalan mau berangkat ke perusahaan. Aduh, kabel bekami. Naik dulu ke sini cuma bekami keluar lagi. Bayar. Bayar. 2.000, 5.000 keluarkan. Ganti listrik, ganti airnya. Ini wakafnya orang, jangan sembarangan. Kalau mau Beb, nyari pom bensin. Nyari tempat yang sesuai. Kalaupun tidak ada darurat harus memang ada masjid atau langgar, siapkan duit. Lah orang sekarang kalau ke pom bayar, ke masjid minta gratisan, kan repot. Betul enggak? Iya. Sampai mana tadi cerita kok sampai ke sana? Allahumma shalli ala Muhammad. Sopir yang hebat yang ngasih kenyamanan sama penumpangnya. Pir. Kebelet pir. Oh iya, berhenti. Pir, mau muntah. Berhenti, disiapkan kresek. Ini supir hebat. Tegalrejo Banjar 3 jam, Beb. Beb. Nah, ono sing sok niru, Beb, 3 jam, Beb, 3 jam. Dibuat bangga-banggaan. Enggak tahu keadaan penumpangnya, ada yang sekarat ya apa enggak tahu wis. Lah Nabi ini seakan-akan kalau sama kita ibaratkan beliau itu driver yang siap menampung kita sebagai umatnya. Nabi ini driver yang paling hebat sudah. Yang memang diperuntukkan Nabi ini sengaja mengadakan amaliyah, perbuatan baik beliau diperlambatkan selambat-lambatnya supaya kita bisa ngikuti Rasulullah. Kalau Nabi mau kemanapun bisa, kok cuma Isra Mi'raj yang sesaat. Nabi mau jalan-jalan ke surga lagi sangat bisa. Kenapa? Basyarun lakal basyar. Manusia tapi enggak manusia seperti pada umumnya. Sama halnya ketika ludah. Kembali ke ludah tadi. Ludah ini Bu yang dipakai buat ngelem matanya Qatadah radhiyallahu an. Sembuh karena kena ludahnya Nabi, perekatnya air ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyakit dohir kena ludah Nabi sembuh. Bukan cuma dohir Pak, penyakit batin kena ludah Nabi sembuh. Dulu di zaman Nabi nih Bu, dengarkan. Dulu di zaman Nabi ada perempuan suka ngomel, ada perempuan cerewet, suka ngamuan, gosipan, buat fitnah di zaman Nabi saya cerita ini. Bukan orang Tegalrejo, bukan, zaman Nabi. Ngamuan, bemamai, dikit-dikit nyambat elek kepada suaminya, aib suaminya dibuka terus. Pokoknya terkenal nih Pak, perempuan ini lisannya jelek. Terkenal ini perempuan, lisannya jelek. Suatu ketika beelang kok ada Nabi dudukkan sama sahabat, lagi makan-makan, tahu-tahu datang perempuan ini. Hal anta Nabi? Bujurkah pian yang namanya Nabi? Inggih kenapa garang? Saya nih mau beelang kok ada sampean. Loh, monggo silakan. Enggak apa-apa monggo. Sahabat ngingetkan ya Rasulullah. Ini perempuan suka ngomel. Mulutnya jelek Rasulullah, jangan Rasulullah. Ini pandirannya buruk terus sama orang, enggak usah sudah. Enggak usah diterima. Kata Nabi apa? Jangan. Dia mau beelang kita terima. Sampai duduk agak ke sana agak jauh nggih. Nabi sama sahabat lagi makanan. Kata perempuan tadi, Pak, Rasulullah, saya ini kan sekarang tamu jenengan, tamu sampean. Nggih, terus ya mosok ada jamuan Rasulullah, kan tamu ini raja. Mosok apa sampean sugukno ke saya? Kasih jamuan apa ta? Kata Nabi, oh iya enggak apa-apa, entar lagi. Apa yang kamu minta? Saya minta piring yang sampean makan sekarang, tak makan saya. Saya minta piring yang sampean makan, buat makan sekarang, piringnya tak makan sama saya. Nasi yang ada di situ saya makan. Sahabat gergeten Bu, loh. Gak bahaya ta? Baru datang langsung minta piringnya Rasulullah yang lagi makan mau diambil. Gak bahaya tadi kan gitu. Kata Nabi apa? Sudah tidak apa-apa biarkan. Dikasihkan sama Nabi.
Ini sampean mau ini yang monggo. Kalau mau makan piring apa? Nasi yang ada di piring saya monggo. Kata perempuan tadi tahu jawabannya. Loh Rasulullah, lek ngasih itu jangan setengah-setengah. Sampai ini ngomongin Nabi, ngomongin Rasul tapi medit. Sampean pemalar. Loh maksudnya gimana? Ya mbok to yang ada di tangan sampean tuh yang di genggaman sampean ya keluarkan taruh juga di piring. Yang termasuk di dalam lisan sampean ada bekas-bekas nasi, taruh juga dalam piring, saya mau makan semuanya. Itu serentak semua sahabat berdiri, wis keluarkan pedang Pak. Nempolo namplok iki Rasulullah, tebas ya Rasulullah. Kurang ajar nih perempuan Rasulullah. Kata Nabi apa? Sudah sabar, tidak apa-apa biarkan. Ini orang nggak ngerti, dia orang nggak ngerti, nggak apa-apa. Jadi Nabi Pak meletakkan yang ada di genggamannya, ditaruh di piring. Termasuk yang ada bekas sisa makanan di dalam lisan Nabi, dikeluarkan juga ditaruh di piring. Dimakan semua sampai habis, termasuk makanan yang bercampur dengan ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat dikatakan ba'da akala min ta'ami Rasulillah, sehabis memakan makanan yang bercampur dengan ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang suka ngomel, perempuan yang suka cerewet, terkenal lisannya ucapannya jelek, fala yakhruj min faiha, setelah memakan makanan tadi yang bercampur dengan ludah Nabi, maka tidaklah keluar dari lisannya illa khaira, kecuali kata-kata yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehabis makan makanan yang bercampur dengan ludah Nabi, sembuh penyakit hatinya, kedamaian hati, kena ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Pak, lanjut Anda sampai pertengahan. Ini kalau memang capek nggak apa-apa sudah. Lanjut Bu. Ayo lanjut, enak sampai lungguh. Nah sampai di kayak kursi ndak lungguh beb, ndak ngadeg ibu-ibu ngomong-ngomong terus. Allahumma sholli ala Muhammad. 20 menit lagi, hadangi 20 menit lagi. Nabi ini bukan sekedar cuma untuk penyakit dohir, penyakit batin, kena ludah Nabi pasti sembuh. Makanya hal ini kita sebagai contoh, hatinya orang perempuan tadi yang rusak, hatinya rusak. Kena ludah Nabi yang bercampur dengan makanan yang dimakan oleh perempuan tadi, subhanallah jadi soleha perempuan tadi. Makanya hal itu ditiru sama para ulama, sama para habaib, sama tuan guru. Pian kalau beelang kepada guru, datang ke rumahnya habaib, kalau minta banyu itu sambil diludahi dikit. Loh kenapa Beb? Ittiba sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan cerita yang masyhur Kiai Hamid Pasuruan, didatangi dua pasangan suami istri yang bawa anak kecil Pak. Kiai, doakan anak saya Kiai, ini rodok susah ngajinya Kiai, nggak ceto, nggak fase-fase Kiai, doakan Kiai. Oh gini, maju nak. Jadi tadi anak ini maju Pak, suruh mangapo. Akhirnya mangap. Tapi Kiai Hamid enggak gitu ngeludahnya, saya nambah-nambahin, enggak, ludahnya biasa itu gitu, biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ludahnya enggak gitu, biasa, ngeludahnya biasa, saya nambah-nambahin. Kena ludahnya Kiai Hamid, langsung fasih, pinter ngajinya, ceto, ngucap makhrajul hurufnya, fasih luar biasa. Karena ludahnya orang soleh. Lah kenapa demikian? Ngikuti Nabi Muhammad SAW. Cuma jangan disamakan ludahnya sampean Pak. Angel gitu loh. Orang-orang soleh ini jangan dikira sampean. Mau niru mereka susah. Bangun jam 3 pagi, bangun jam 2 pagi, itu sudah mandi, siap-siap, sholat, wiritan sampai isrok. Mari isrok, istirahat bentar, sarapan dikit, langsung untuk ketemu tamu. Belum lagi wirid dan sebagainya, istirahat bentar, langsung ngajar. Kiai-kiai, ustadz-ustadz orang terdahulu kayak gitu. Ya kalau sampean enggak bisa niru, subuh jam 7, subuh jam 8, tahu-tahu datang, enggak tolong doakan pian. Oh ya, aduh, semaput wong Pak. Allahumma sholli ala Muhammad.
Karena apa? Orang-orang soleh ini gak sembarangan. Kadang sampean lihat. Kadang sampean datang ke Habib, ke guru, kadang kayak gak dibacai doa. Kan gitu. Kayak gak dibacai doa, tahu-tahu ditiup, diminum dikit. Kadang sambil diminum dikit, biar bercampur dengan ludahnya. Tahu-tahu kayak gak dibacai doa. Kadang orang-orang gitu sambatan. Oh geletek Habib iki, aku kadung kayak duwe, gak diwaca apa-apa. Jangan ditiru. Orang-orang soleh ini sudah mulai pagi baca wirid. Sampai jam-jamnya tidur, orang-orang soleh itu sudah bangun baca wirid, sudah sholat. Lah ketika ada orang minta banyu, ya sudah terkumpul mulai pagi. Dibanding sama sampean yang bangun jam 7 pagi ya enggak bisa, beda. Bangun tidur, wah kan gitu. Ini saya nempel, keteen kan gitu. Tapi bukan orang sampean Pak, orang sana, orang Pakistan, saya cuma cerita. Bangun wis keteen ini iler kemana-mana. Tahu-tahu minta banyu dikasih banyu semaput orang. Gak bisa. Kiai Hamid niru Rasulullah. Diludahi anak tadi langsung fase ceto ngajinya kena ludahnya Kiai Hamid. Makanya Pak. Oi. Nah, lek bojone sampean mulai ngomel-ngomel gawan nang aku Pak. Tak idoni. Insya Allah tak jamin tambah fase ngomelnya istri sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Namanya ludah, sekarang saya mau tanya mana ada ludah yang wangi? Wadah Beb di Tegalrejo nih Beb, orangnya bungas, orangnya cantik, orangnya ganteng, orangnya gagah Beb. Sampean cium bangun tidur kayak apa baunya? Suruh mangap, semaput Pak. Baru ababnya, apalagi ludahnya. Itu manusiawi, kita bukan bicara jorok, memang itu kenyataan di mana semua orang mengalami dan itu memang kenyataan. Makanya kesempurnaan yang dimiliki Nabi sudah istimewa. Bahkan sesuatu kekurangan dalam diri kita menjadi kelebihan dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ludah. Yang kedua apa? Keringat. Keringat mana yang wangi? Ini kekurangan dalam diri kita semua. Namanya keringat pasti kada nyaman Bu, pasti bau, pasti gak enak. Wis dikasih deodoran, dikasih yang spray, dikasih tawas, sampai dikasih tawas, dikasih ini. Manusiawi, bau itu wajar. Lah kalau Rasulullah wangi, Ummu Salamah, di mana beliau ini pernah melihat Nabi rebahan, lagi musim panas bercucuran keringat netes dari dahi beliau kayak gini. Diambil sama Ummu Sulaim, dimasukkan ke dalam suatu botol, abyadu minal miski, lebih wangi daripada minyak misik. Bahkan dibuat fayuta baruk, dibuat keberkahan, dipakai wewangian sama Ummu Sulaim. Keringatnya Nabi wangi. Lah kenapa? Makanya enggak sembrono. Makanya enggak sembrono. Lek sampean kan ndak pentol, gorengan, ini langsung sat-set gercep kan gitu. Arisan keluar. Belum ngaji, belum apa, makanan keluar, makanan habis dulu. Bincang-bincang lagi. Bapak-bapak gitu, ngaji yasinnya enggak sepiro. Ngaji yasin mbek ngantuk-ngantuk. Giliran makanan keluar terus. Undangan 200, 250 buat makanan, sampai tinggal 2 kok sih terus gitu loh. Terus itu bagian yang luar-luar biasanya, yang suka ngerokok, yang anu lah itu bagian yang di luar biasanya. Terus, pokoknya minta imbu. Makanya enggak sembarangan Nabi ini. Bawang Nabi enggak makan. Nabi dikit-dikit makan kurma. Sering puasa. Bahkan Nabi ini Pak saking menjaganya dengan makanan, Nabi ini beberapa kali, bahkan dalam riwayat sejarah pernah sampai 2-3 hari enggak makan, sama sekali enggak makan. Cuma keganjel sama kurma dan air putih. Ada riwayat mengatakan air zam-zam. Ya apa sampean? Sanggup air putih sama kurma. Wong kita sepiring aja sik minta imbu kadang. Ini Rasulullah makan sama kurma. Diganjel batu. Kenapa? Ngajarkan sama umatnya.
Umatku nanti takut ada yang sakit ekonominya sampai nggak bisa makan. Jangan risau, jangan bingung. Aku nabimu juga nggak makan 3 hari. Saking cintanya sama kita. Takut sampean protes sama Allah. Nabi nyontohkan sendiri. Padahal bubuhan kita nggak ada yang sampai 3 hari nggak makan. Kecuali sampean hilang di tengah hutan bisa jadi. Kalau cuma sampean di rumah nggak makan 3 hari mustahil. Walaupun saya ketemu orang di lampu merah, Pak minta tolong Pak 3 hari tidak makan Pak. Itu kisahnya cuma pandirannya kadada 3 hari tidak makan masih bisa keliling di lampu merah, tidak mungkin. Sudah diinfus. Tidak ada ceritanya orang nggak makan 3 hari. Ini Nabi nyuntukkan supaya paham. Nih loh saya ini nabimu. Kalau kamu sakit hidupnya, ekonomimu lemah, keadaan ekonomimu sederhana, engkau miskin hidupnya, jangan protes sama Allah. Aku juga nabimu sakit keadaannya. 3 hari tidak makan, diganjel batu saben hari. Ya apa sampean? Nabi makanya tidak sembarangan. Nek kita kan wek, semua dimakan. Ya bau keringetnya. Nabi nih Bu, nggak mau makan bawang. Bukan karena haram, memang tidak mau, takut bau badannya. Nabi ini makannya tidak sembrono kayak kita. Nah, orang sekarang apa yang lagi viral, mie ini beli. Es kekinian beli. Nabi tidak mungkin beli. Karena Nabi menjaga dengan makanannya. Sangat hati-hati makanannya. Bukan saya melarang loh ya. Engkau sama dikira melarang. Enggak, silakan yang mau beli. Saya cerita kenapa keringat Nabi wangi. Menurut penelitian orang-orang medis, orang kalau menjaga makanannya dengan otomatis di dalam tubuh ini enggak menyerna kotoran banyak-banyak. Sehingga keringat yang dikeluarkan itu pasti tidak mungkin bau menusuk. Kalau kita keringat tidak enak, berarti makanannya perlu dijaga. Jangan makan yang sembarangan. Dan sadar dirilah Pak. Yang keringetnya bau, ayo sadar diri, make deodoran. Wadong rebutan salaman, bip. Kini nih ngecap, ya Allah. Sampai enggak tahu perasaan saya Pak. Gimana posisi sampai kalau ada di saya? Ngecap, basah. Tercium legit di hidung ini legit. Tapi bukan orang Tegal Rejo, sana orang Pakistan, orang jauh. Saya pernah ke Pakistan ketemu orang kayak gitu. Kadang kita tidak sadar diri, kan gitu. Artinya apa? Keringat mana yang wangi? Tidak ada, namanya keringat pasti bau, itu wajar manusiawi. Tapi tidak berlaku untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru kesempurnaan yang dimiliki dari fisiknya Nabi. Belum sifatnya, belum jasanya. Lalu kemuliaan-kemuliaan itu tadi Allah rangkum dalam suatu kemuliaan yang lain, di mana Allah menekankan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Nabi ini sebagai orang yang memiliki akhlak yang paling mulia. Bahkan Allah tekankan dalam suratnya yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Daripada suri tauladan yang paling baik ialah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak, mau lanjut enggak? Sampun Bu, 10:30 loh ini. Lanjut, enggak kesel sampean? Iyo enak, sampean enak Pak, tak duduk Pak ya. Kesel saya sih. Enggak sampean enak duduk, hahaha, duduk. Ibu-ibunya kan gitu, hahaha, ngobrol lagi kan gitu, enak sampean ini. Nggak kate ngecembos, nggak kate anu kan nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhlaknya Nabi ini kalau mau ditiru untuk kedamaian hati, sampean jadikan Nabi yang utama dalam hidup sampean, yang dipegang ajarannya Nabi, sunnahnya Nabi, maka insya Allah jenengan-jenengan pasti damai dalam hatinya. Sampean jadikan Nabi yang utama, sampean jadikan Nabi sebagai contoh, sebagai kehidupan sampean supaya jadi lebih baik, pasti hidup sampean akan dirubah lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dirubah. Makanya orang siapapun yang memegang keadaan di zaman sekarang, orang yang jadi pejabat, orang yang jadi pedagang, orang yang jadi suami, orang yang jadi daripada punya istri, yang punya ataupun dia dikasih anugerah anak sebagai orang tua, ataupun dia berprofesi sebagai apapun, berpeganglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang jadi pejabat, ikuti ajarannya Nabi. Jadi pejabat yang adil. Nabi ini Pak, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatam muajjalah. Nabi waktu jabat jadi pemimpin, kalau orang miskin yang ngundang, sebelum orang lain datang Nabi sudah ada di rumahnya. Kalau zaman sekarang tepaling kata orang Banjar. Tebulik, salah jalur. Kalau orang miskin yang ngundang, alasannya dua. Kalau ndak hujan, uzur. Sakit perut, luar kota, gak enak badan, kecapean, karena orang miskin. Coba orang bos batu bara yang undang. Jam 8 undangan, jam 6 sudah depan pintu rumahnya. Dan Nabi ini peduli sama umatnya. Nabi ini ketika jabat jadi seorang pemimpin, gak main-main. Beliau sangat peduli kepada umatnya. Beliau ini gak pernah janji-janji palsu. Kalau pejabat sekarang ini kan gampang janji, apalagi kalau mau pemilihan. Siap banting tulang untuk rakyat. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kan gitu. Rakyat utama, rakyat jiwaku, kebahagiaan rakyat yang nomor satu, itu janjinya sudah. Kalau sudah jadi, lupa seberataan. Ingkar dengan keadaannya. Itu manusia kita ini. Manusia di zaman kita ini kayak gitu sudah. Kalau Nabi luar biasa, jabat, tidak nanggung-nanggung. Semua dicurahkan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi memimpin Pak, Nabi itu jadi pemimpin. Seperti apapun keadaan beliau, sibuk apapun, haur kayak apapun, kalau udah umat yang mengiau, Sidin pasti datang untuk memenuhi panggilan tadi. Karena beliau pemimpin, beliau khalifah. Lah kalau pemimpin sekarang enggak. Kalau mau nyalon luar biasa antusias. Yasinan datang. Tahlil 7 orang datang. Tapi kalau sudah jadi maulid kayak gini ramenya enggak mau datang. Tapi bukan orang sini Pak, orang Pakistan. Gimana orang Tegal Rejo paham pemimpinnya. Mudah-mudahan dikasih hidayah sama Allah SWT. Pemimpin itu ikuti Nabi Muhammad. Jangan nyari kiblat yang lain. Jangan nyari jangan nyari panutan yang lain. Gak mungkin berhasil. Gak mungkin sukses. Kalau yang samain ikuti Nabi Muhammad, insya Allah samain sukses dunia, terlebih sukses di akhirat. Jadi yang jadi pemimpin siapapun, pemimpin apapun, ikuti Nabi Muhammad SAW. Adil orangnya. Gak tebang pilih. Dan selalu memandang keutamaan rakyat yang utama. Yang kedua, ulama. Nah, ini khususnya pada para tuan guru dan pada diri saya pribadi. Terutama para pendakwah, para pendai. Nabi ini selama mengajarkan syiar agama, tidak pernah seumur hidup ngomong jorok, tidak pernah. Ngomong jorok, tidak pernah. Itu Nabi Muhammad. Lah sekarang ada ngaku pendai, ngaku warosah Nabi, ngaku sebagai orang alim, apalagi ceramah di depan orang, ngomong jorok. Tujuannya biar orang tertawa dan lucu. Nyebutkan alat-alat vital, mau laki-laki mau perempuan disebut. Kadang nyebutnya dalam masjid. Tujuannya apa? Biar orang-orang terhibur. Ini salah, Nabi gak pernah Pak. Jenengan carikan kitab manapun kitabnya, tunjukkan ke saya kalau Nabi pernah ngomong jorok. Contohkan, bawa ke saya kitabnya, saya ingin baca. Gak mungkin nemu sampean. Seumur umur Nabi tidak pernah ngomong jorok. Apalagi ucapan-ucapan 18 tahun ke atas. Lah sekarang ini orang-orang dibuat mainan. Kadang cerita masalah, ya Allah 18 tahun ke atas dibahas gitu loh. Dan hal itu gak pantas disebut. Apalagi ngaku pewarisnya Nabi. Nabi nih Bu, nah, baru saya duduk sampai 5 menit. Di sini orangnya di sini Bu, di sini orangnya. Nabi ini seumur umur, tidak pernah mengucapkan ke alat-alat, mohon maaf, yang jorok tidak pernah. 18 tahun ke atas samanya nggak pernah. Nabi pernah ditanyai sama orang Badui Pak, ya Rasulullah, apakah betul sih orang Badui ini kan terkenal orangnya nggak punya aturan, kan orang gunung, orang nggak punya aturan. Orang Badui bertakun sama Rasulullah di depan para sahabat. Ya Rasulullah,
Betul tak? Kalau orang habis jima itu harus mandi. Betul tak Rasulullah? Sahabat lain bingung, loh. Gak bahaya atau orang ini nanya kayak gitu. Di depannya Rasulullah kok beraninya, kok gak malu. Kata Nabi apa? Idza taqal khitanan falyahtasil. Nggih bujur, kalau bertemu dua khitan wajib mandi. Nabi nggak mungkin nyebut nama alat vital, lu nggak mungkin. Nabi menjawabnya apa? Idza taqal khitanan falyahtasil. Kalau bertemu dua khitan wajib mandi. Bukan disambat nama alatnya. Nah sekarang saya lihat ada kadang pendai loh, ya Allah, oknum-oknum ini mengatasnamakan alat vital tadi untuk suatu hal yang dibuat lelucon, dibuat rame-rame. Bahkan Nabi ini Bu tidak pernah menyebut bagian-bagian intim dari seorang wanita, nggak pernah. Sayyidina Z ini pernah bawa baju, mau mengasih hadiah kepada istrinya. Rasulullah, saya ini pengen ngasih hadiah sama istri saya. Kayak apa Rasulullah baju ini kira-kira? Bagus enggak buat istri saya? Sahabat kan dikit-dikit tanya Nabi. Nabi ini lihat baju yang mau dikasihkan sama Sayyidina Z terlalu ngapret. Kata Sayyidina Rasulullah kepikiran, takut menjaga perasaannya, takut ucapannya enggak baik. Beliau bilang, Z, jangan dikasihkan sama istrimu. Apa Rasulullah? Gak pantas kayak baju ini. Loh kenapa garang? Kalau dipakaikan sama istrimu, tulangnya kelihatan nanti. Maksudnya apa? Ngapret. Ada bagian-bagian tertentu yang bakalan timbul nanti, bakalan terlihat. Ini bahaya, mengundang syahwat laki-laki. Maksudnya seperti itu. Cuma Nabi gak mau nyebut-nyebut daerah intim tuh gak mau. Nah orang sekarang kan gampang, disebut namanya itu. Dan di majelis yang seperti ini, hati-hati, jangan Jangan sampai kita ini orang-orang yang terjun seperti itu, apalagi para ustadz, para pendai, jangan. Dijaga, kita ini pewarisnya Nabi, kalau ngaku memang pewaris Nabi, ajaran Nabi kita ikuti. Tapi repotnya orang awam suka yang kayak gitu. Wah ini lucu Beb, asik Beb, kok gini Beb, rame Beb. Orang terhibur, orang tertawa, gak tegang-tegangan, gak serius-seriusan. Kalau sampean mau yang lucu-lucu, ngundang ngeludruk Pak. Ngundang Sri Mulat, ngundang stand up komedi. Kalau orang Banjar tuh ngundang Madihin, rame sampean ketawa-ketawa. Orang ceramah ngundang penceramah yang jorok-jorok diundang. Alasannya, wah ini enak Beb, lucu nih Beb, asik saya ini Beb, gak ngantuk saya Beb. Lu repot orang sekarang ini. Yang dibahas bukan masalah ajaran Nabi, yang penting apa yang diucapkan sengawur-ngawurnya, diucap-ucapan jorok keluar juga, bahkan ucapan 18 tahun ke atas, yang penting lucu diucapkan, orang terhibur, sudah. Gak ada urusan, mau ngajarkan ajaran Nabi, mau cerita akhlak Nabi gak perlu, yang penting orang tertawa. Na'udzubillah min zalik, jangan dibiasakan. Loh Beb, kalau saya hadir di tempat kemudian ada ustadz atau habib yang ceramah ngomong jorok, keluar, gak usah ikut majelisnya, pulang sampai gak apa-apa. Loh kok bisa Beb, kalau ditanya siapa? Habib Ali yang nyuruh. Sampai bilang sudah, Habib Ali yang nyuruh. Orang kalau sudah ngomong jorok Pak, gak berkah majelisnya Pak. Gak bisa, kalau sudah ngomong jorok disambat, apalagi 18 tahun ke atas, sudah pasti gak berkah majelisnya, gak berkah. Makanya ayo, apalagi pewaris-pewaris Nabi ini, kalau bisa ikuti ajaran Nabi, Nabi tidak pernah ngomong jorok dalam dakwahnya, terlebih sampai ngomong 18 tahun ke atas, cuma untuk menghibur orang-orang supaya tertawa, gak ada. Sama cari kitab manapun, riwayat manapun, orang yang ngaku pewaris Nabi, ngaku cinta dan mau ikuti Nabi, ikuti cara dakwah Nabi. Nabi gak pernah jorok dalam ucapannya, gak pernah ngawur, gak pernah bahasa kita ugal-ugalan ucapannya, gak pernah. Nabi sangat tertata dan sangat rapi dalam berucap. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang dagang ikuti Rasulullah. Kalau sampean pingin damai hatinya, akhlaknya pingin ikuti Nabi supaya damai hati, yang jadi pedagang ikuti dagangnya Nabi, jangan culas. Yang berkebun sesuai dari mana ajaran Nabi, jangan curang. Yang dagang jangan curang, ayo ikuti ajaran Nabi. Dagang jualan jangan sampai kalau sudah kiranya buruk barangnya masih dijual, jangan. Kadang ada buah yang atas manis Bu, oh manis Beb, dibuka dimakan satu manis,
Oh saya beli 3 kilo. Yang diambil yang dibawa. Sing kecut-kecut yang sepet-sepet dimasukkan kresek. Sampai rumah, subhanallah, saya makan kecut. Pernah saya balik Pak, Bu katanya manis, kok ini kecut? Loh sampean pulang kemana Beb? Saya pulang ke rumah saya. Yo Beb, sampean kejauhan kena angin ya pasti kecut. Kanginan nih Beb, masuk angin jeruknya Beb. Oh gitu ya, saya juga gak ngerti ya tak iya wis. Itu masih mending saya, ada orang lagi beli semangka. Semangka dibelah merah warnanya. Oh seneng ini orang. Saya bungkus 10 semangka. Bawa sepeda motor, masukkan karung. Ya namanya pas di jalan ada musibah Bu. Tahu-tahu keserempet orang, rabah. Sekalinya ada 2-3 semangka kebuka, putih isinya Pak, enggak merah. Dibawa ke tukang semangka. Pak saya ini beli semangka sampean tadi merah. Lah kenapa ini kebuka 3 semangka ini kok putih dalamnya? Loh sampean apa kok beset-beset ini kok luka-luka? Saya tadi habis jatuh. Ya pantes Pak, semangka jadi putih, pucet semangka kaget. Wong sampai anaknya bisa beset-beset apalagi semangka, ya wajar jadi putih. Oh berarti semangkanya iya pucet kaget katanya. Insya Allah yang 7 tuh gak mungkin putih kok, masih merah. Oh nggih Pak, pulang orangnya. Kalau dagang jangan culas nggih. Kalau dagang yang amanah, yang jujur nggih. Yang pedagang ikuti Rasulullah. Yang jadi suami ikuti bagaimana pemimpin ketika di rumah tangga sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Nabi ini Pak nggak pernah sarik sama bininya. Dengarkan. Pak, Nabi nggak pernah sarik sama bininya, nggih. Nabi nggak pernah sarik sama istri-istrinya. Nabi banyak istrinya Bu. Nabi nggak pernah sarik sama istri-istrinya. Pernah suatu ketika Nabi pulang waktu di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pulang ke rumah, ketika itu Pak nggak ada makanan. Ditanya, ya Sayyidah Aisyah, nggak masak? Nggak masak Rasulullah, berasnya habis, ininya habis. Oh ya sudah tidak apa-apa. Nabi sabar, nggak marah. Nabi nahan emosi. Sebenarnya Pak, kalau Nabi mau, Nabi minta sama Allah, ya Allah, saya minta pecel dari langit ya Allah. Saya minta nasi rawon ya Allah. Kira-kira dikasih enggak sama Allah? Dikasih enggak? Dikasih sama Allah dan sampean harus yakin hal itu. Kenapa enggak dilakukan? Karena kita enggak bisa niru. Makanya sampean kalau pulang ke rumah, istri belum masak kan nggih Bu, istri belum masak, belum siap-siap, jangan sarik Pak. Lihat Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi melihat di rumahnya enggak ada makanan, langsung niat puasa. Bib enggak bisa niru puasa, tiru sabarnya Rasulullah. Sabar, jangan sarik. Nah sekarang kan enggak pulang, enggak ada makanan, dibanting piringnya. Langsung marah-marah, jangan. Ayo, kasihan istri-istri sampai ini kasihan. Beliau-beliau sudah sibuk dengan kegiatannya. Sabar, enggak bisa niru puasanya, minimal sabar. Kalau Nabi mau menyontohkan dia minta makanan dari langit dan dikasih sama Allah, kita enggak bisa niru Pak. Sampai mau nyoba-nyoba, ya Allah turun pecel ya Allah. Minta rawon ya Allah, enggak mungkin diturunkan sama Allah. Yang ada badai kilat yang turun nanti, jedar, enggak mungkin. Jadi yang jadi suami ikuti Rasulullah. Nabi enggak gampang sarik, Nabi enggak gampang marah sama istrinya. Cuman Bu, istrinya juga soleha, istrinya juga nurut. Lele istrinya enggak nurut ya jangan disalahkan kalau suaminya marah. Ini istri Nabi Sayyidah Aisyah, istri Nabi Sayyidah Khadijah, istri Nabi namanya Mariatul Qibtiyah, namanya Ummu Habibah, Ummu Salamah dan beberapa nama-nama yang lain. Istri yang soleha, ada yang Sayyidah Hafsah dan lain-lainnya. Ini istri Nabi soleha, jadi wajar Nabi enggak marah. Lalu sampean pingin suami sampean enggak marah, jadilah istri yang soleha. Tiru akhlaknya istri Nabi Muhammad. Kayak apa akhlaknya istri Nabi? Kalau suaminya pulang, senyum. Senyum. Jangan marangut. Suami bulik bawa duit, kada bawa duit, senyum berdahulu kata orang Banjar. Sarik tuh kainak dulu, senyum dulu. Mau nanti sarik urusan sampean, yang penting senyum dulu. Sudah senyum tawarkan suami-suami sampean baru pulang. Pak kopi apa teh? Tawari minuman. Siapkan kopinya, siapkan atau tehnya, kasih biskuit atau apa. Baru sampean keluh kesah, Pak ini Pak gas habis Pak. Ini pempes habis, susunya anak habis.
itu suami tenang hatinya. Jangan khawatir Bu, entar lagi saya mau ke rumah teman, saya pinjam dulu uang. Tak carikan pinjaman, yang penting kita bisa makan hari ini. Lalek sampean datang langsung ngamuk-ngamuk. Ya apa, oleh wis duwe. Ya apa kerjoe, oleh duit. Lho repot. Angel. Makanya istri suami sampean K7 bulik ke rumah orang daripada ke rumah sendiri. Sebabnya apa? Sampai enggak mau introspeksi. Senyum dulu. Tampil yang bungas. Dandan dulu. Pakai wangi-wangian. Jangan dibalik keadaan. Kalau datang saruan wangi. Dandan, giliran di rumah kayak macan. Rambut kemana, bibir kemana, kan gitu. Enggak ketemu wujudnya Pak. Tapi bukan bubun sampean, orang Pakistan tadi. Iya kurang lebih lah. Kalau di sana kayak gitu, kalau sini lebih parah kan nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih Bu, jadi istri tiru akhlaknya istrinya Nabi. Istri Nabi enggak pernah bemamai sama suaminya. Nurut sama suaminya. Tampil bungas terus depan suaminya, bukan depan suami orang, depan suaminya. Pakai wangi-wangian. Jangan sampai suami sampean ya Allah pulang wis capek kan nggih Pak. Pulang sudah capek, keringetan, pikiran penuh, belum ditagih hutang, belum cicilan. Pulang-pulang istri ngomel, enggak mungkin betah. Akhirnya pulang ke rumah ke rumah orang. Jangan salahkan suaminya kalau betah di rumah orang daripada di rumah sendiri. Muhasabah dulu, introspeksi. Kenapa suami saya suka di sana? Oh ternyata di sana baru pulang disambut dengan senyuman. Makanya orang laki Bu seneng ke warung. Bukan warung jablay, bukan warung jablay. Warung biasa, warung kopi loh Pak, kan nggih Pak? Warung kopi maksud saya. Kenapa suka di warung? Orang warung ini ramah. Loh teko maneh bosku rek. Ayo bos ngombe apa bos? Kopi satu turun. Ayo bos gorengane bos, sak payu-payu bos, pemain tuku apa bos, tumbaso bos. Ya wis tak tuku telu. Senyum. Orang warung ini pinter, marketingnya tinggi. Sampean kalau mau dapat hati suami sampean kayak gitu. Pulang ya apa bos, kopi apa teh bos gitu loh. Jadi suami sampean ikut seneng, suami sampean tenang. Karena akhlaknya mengikuti istrinya Nabi Muhammad SAW. Pokoknya apapun profesi sampean, kalau pengen dapat kedamaian hati, ikuti ajarannya Nabi. Akhlaknya Nabi ditiru, insya Allah sampean dapat kedamaian hati. Dan salah satu bentuk kecintaan kita dengan itibaknya kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin ya Rabbal alamin. Okay. Jadi intinya ayo ikuti sunnahnya Nabi. Insya Allah jadi barokahnya buat kita dunia dan akhirat. Insya Allah itibak sama Nabi jadi manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'at wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'at wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'at wa hadha matlabi ya Nabi, luzna bika ya
Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Engkau kekasihku ya Rasulullah, ku harap syafaatmu ya Habiballah. Engkau kekasihku ya Rasulullah, ku harap syafaatmu ya Habiballah. Ishwalana ya Rasulullah, ishwalana ya Habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at wa hadha matlabi ya Nabi. Engkau kekasihku, Allahumma shalli wa sallim alaihi, ku harap syafaatmu ya Habiballah. Engkau kekasihku ya Rasul, Allahumma shalli wa sallim alaihi, ku harap syafaatmu ya Habiballah. Ishwalana ya Habib, ya Siti ya Rasulullah, ishwalana ya Rasulullah, ishwalana lana ya Habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ishwalana hajatina indallah, laka syafa'at wa hadha matlabi ya Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan syafaat, mudah-mudahan salawat yang kita baca mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan salat yang kita baca kita diakui sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya Allah dengan salawat yang kita baca digabulkan hajat kita dunia akhirat. Mudah-mudahan segala urusan kita dipermudah oleh Allah. Segala apa-apa yang kita hajatkan digabulkan oleh Allah.
Dan insya Allah dengan solawat yang kita baca, Allah turunkan taufik hidayah inayahnya, Allah turunkan rahmat dan maghfirahnya, Allah berikan daripada kita orang-orang yang selamat dunia wal akhirat bibarakati Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita masuk surganya Allah bi ghairi hisab, mati beriman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah nggih. Mudah-mudahan Pak sampean bisa menggawe apa yang lu sampaikan sama pian. Mudah-mudahan Bu sampean bisa menggawe apa yang lu sampaikan sama pian, dan doakan ulun juga mudah-mudahan bisa menggawe sebagaimana apa yang lu sampaikan. Dan ini ulun menyampaikan Habib Mustafa bawa minyak harum. Kalau ada yang mau nanti berhadiah sama Habib Mustafa, hadiah minyak harum tadi selawi 1.000. Nggih. Fadilahnya kata Sidin, orang yang pakai minyak wangi dari Habib Mustafa insya Allah wangi. Iya bujuran loh, bujuran saya. Yang kedua kalau dipakai sama binian Bu, insya Allah dikatujui saking sayang sama suaminya. Kalau dipakai sama lakian insya Allah mudah-mudahan lebih disayang sama bininya. Nggih. Terus saya ini bawa gambar zikir jalalah dan saya tidak usah jelaskan lagi, mungkin sudah paham aja sebagian. Nggih. Jadi zikir jalalah ini dibaca sehabis sholat fardu 1 kali. Tulisannya Arab ada dan tulisan Latinnya juga ada beserta artinya. Jadi mohon maaf kalau yang jenengan ngalih baca Arabnya, ada tulisan Latinnya. Oke, ditempelkan di ruang tengah, di ruang tamu ataupun di tempat sholat. Yang penting jangan di kamar tidur karena ada fotonya Habib atau guru. Mohon maaf jangan dipasang tempat tidur ada foto ulama. Zikir jalalah ini mempunyai fadilah. Dikatakan oleh Habib Abu Bakar Gresik, orang yang baca zikir ini insya Allah istiqomah, dibaca istiqomah sekali, sehabis sholat sekali, di majelisnya juga istiqomah, maka insya Allah tidaklah meninggal dia kecuali dalam keadaan beriman husnul khotimah. Mudah-mudahan fadilah yang kita dapatkan dari zikir ini bisa kita amalkan dan kita mendapatkan fadilah langsung dari Allah dengan perantara Nabinya Muhammad dan dengan wasilah Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik. Kalau ada yang mau posternya selawi ribuan juga. Mudah-mudahan barokah dunia akhirat. Insya Allah ulun doakan yang berhadiah cepat insya Allah diganti rezekinya oleh Allah, diganti rezeki yang halal yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridho. Kalau ada ucapan yang kurang berkenan Bu, minta maaf Bu. Wuih, jangan bolehkan dulu. Wuih. Belum doa. Ini Habib Mus mau doa dulu. Jangan bolehkan dulu. Minta maaf, minta halal, minta ridho. Kalau ada salah-salah nggih Pak, minta maaf. Kalau ucapan saya kurang berkenan di hati sampean, minta maaf, minta halal, minta ridho. Hadam ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.